Shalom adik-adik, ibadah akan segera dimulai. Sebelum ibadah, jangan lupa mandi, sarapan dulu dan berpakaian rapih ya. Jangan sambil makan, jangan sambil jalan-jalan atau tidur-tiduran. Ibadah yang sungguh-sungguh, ikuti kakak-kakak sekolah minggu. Yuk, sekarang ibadah dimulai ya. Shalom adik-adik, semua siap memuji Tuhan pagi ini? Yuk
bersama-sama kita menyembah Tuhan, kita menari bagi Tuhan sebab Dia Allah yang layak dipuji. Haleluya. Mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita besar mulia. Dia Yesus Tuhan penebus pembebas kita. Mazmur 150 ayat 6 berkata, biarlah segala yang bernafas memuji nama Tuhan. Haleluya. Mari kita tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita besar mulia. Dia Yesus Tuhan penebus pembebas kita. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Hey, haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena-Nya. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Hey, haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena-Dia. Biarlah segenap dan seluruh bangsa-bangsa memuji Tuhan. Haleluya, muji-Mu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena-Nya. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Hey, haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena-Dia. Sekarang bangsa Cina siap memuji nama Tuhan. Haleluya，我有赞美你。Haleluya，我一直有。Haleluya，歌颂 Haleluya，我因你欢喜快乐。Haleluya，我有赞美你。Haleluya，我一直有。Haleluya，歌颂 Haleluya，我因你欢喜快乐。 Sekarang bangsa Amerika, Eropa, Australia, dan Afrika siap memuji Tuhan. Haleluya, praise your name. Haleluya, I am free. Haleluya, sing haleluya, and our hearts rejoice in your name. Haleluya, praise your name. Haleluya, I am free. Haleluya, sing haleluya, and our hearts rejoice in your name. Haleluya, praise your name. Haleluya, I am free. Haleluya, sing haleluya, and our hearts rejoice in your name. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena-Dia. Haleluya, praise the Lord. Shalom adik-adik, siapa yang di sini senang kalau Tuhan Yesus ada di dalam rumah kalian? Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Sekarang semuanya tangan-tangannya siap kayak gini ya. Kita mau acak-acak.
Shalom adik-adik, kakak percaya sepanjang hari ini kita semua berada di dalam hadirat Tuhan, karena hadirat Tuhan itu yang menguatkan kita, yang memberikan kita sukacita. Yuk sama-sama kita angkat kedua tangan kita mau lebih lagi menyembah Tuhan, kita mau lebih lagi masuk di dalam hadirat-Nya. Honor and majesty, glory and power be to Almighty God, be to my Father. Honor and majesty, glory and power be to Almighty God, be to my Father. Daddy God, it's wonderful to be with you. Daddy God, so good to be your child. Daddy God, it's wonderful to be with you. And I live to worship you with all my love. Honor and majesty, glory and power be to Almighty God, be to my Father. Honor and majesty, glory and power be to Almighty God, be to my Father. Daddy God, it's wonderful to be with you. Daddy God, so good to be your child. Daddy God, it's wonderful to be with you. And I live to worship you with all my life. Daddy God, it's wonderful to be with you. Katakan Daddy God, so good to be your child. Bilang panggil nama Tuhan. It's wonderful to be with you. And I live to worship you with all my life. Mazmur 103 ayat 13 berkata, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mari kita sembah Tuhan. Oh, Kau yang layak terima pujian. Hanya Kau yang layak terima sembah kami. Hanya mengasihi Kau Tuhan. We love you, Lord. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang setia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara, khususnya kota Tasikmalaya. Jauhkan kami dari corona ya Tuhan.
Tuhan berkati Pendeta Henry Suteja dan pembimbing rohani yang ada di Jakarta, Bandung, dan Tasikmalaya. Berkati gereja dan kakak-kakak sekolah minggu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Fisik menjadi serupa seperti Kristus dan menyelesaikan amanat agung. ENA menjadi prajurit Kristus yang gagah perkasa, yang gaya hidupnya doa pujian penyembahan di siang dan malam, melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kanana. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan lagi. Ayo, semuanya duduk yang rapi. Kita siap dengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan hari ini jadi berkat bagi kakak, juga bagi adik-adik semua.
Oke, siap? Ayo, are you ready? Ya, tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Nah, adik-adik, hari ini kakak punya gambar nih. Gambar apa ya? Oh, nah, ini adalah gambar sebuah pohon yang kecil. Baru bertumbuh. Belum ada apa-apanya. Masih kecil. Masih mini. Kemudian kita lanjut lagi. Ting! Nah, gambar selanjutnya apa? Pohonnya mulai bertumbuh. Rantingnya sudah mulai berkembang. Tapi belum besar. Dan kita lihat gambar yang terakhir. Oke, ting. Nah, ternyata pohon yang ini sudah besar. Rantingnya banyak. Pohonnya sudah berbuah. Daunnya juga banyak. Sudah lebat. Coba kakak tanya. Adik-adik pilih dari 3 pohon ini. Adik-adik mau yang pertama, yang mini, yang kecil. Atau yang kedua yang sudah baru mulai bertumbuh. Apa yang ketiga yang sudah mulai berbuah? Ayo, pasti adik-adik pilih yang udah ada buahnya. Apalagi itu buahnya, wow, merah-merah banget. Nah, adik-adik, Tuhan juga pengen kalau adik-adik menghasilkan buah. Gimana caranya ya, Kak? Gimana saya menghasilkan buah? Nah, hari ini kakak mau bagikan tentang rahasia hidup kita yang berbuah. Rahasia hidup berbuah. Mau tahu nggak adik-adik? Mau ya? Yang mau katakan yes. Oke. Kakak punya buku ini nih. Nah, adik-adik, dulu hidup kita berdosa. Dulu hidup kita nakal. Harusnya kita masuk neraka. Tapi kita terima Tuhan Yesus dalam hidup kita. Sehingga hidup kita seperti buku ini nih. Putih bersih. Disucikan sama Tuhan. Sehingga hidup kita menjadi suci bersih. Nah, tapi apakah cukup sampai hidup kita suci aja? Apakah cukup hidup kita sampai bersih aja? Enggak. Tuhan enggak mau sampai situ. Tuhan mau pakai adik-adik. Tuhan mau adik-adik berbuah. Nah, sekarang gimana caranya? Yang pertama adik-adik, ketika hidup kita sudah disucikan, ketika hidup kita sudah putih bersih, Tuhan gak mau kita diam di sini. Tuhan mau kalian jadi berkat. Tuhan mau kalian hidupnya berbuah. Yang pertama yang harus kita lakukan, yuk kita lihat dulu Yohanes 15 ayat 5. Ya, siapa yang bawa Alkitab? Coba di rumahnya yang punya, buka Yohanes 15 ayat ke-5. Ya, kakak bacakan ya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Akunya huruf besar. Tuhan pokok anggur, kita ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ternyata adik-adik, Tuhan bilang siapa yang tinggal di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita, maka kita akan berbuah. Coba katakan apa? Berbuah. Coba ikuti kakak. Berbuah. Buahnya gede. Ya, adik-adik, kita sudah baca Alkitab kita, Yohanes 15 ayat 5. Tuhan adalah pokok anggur kita dan kita ranting-rantingnya. Kita tinggal di dalam Tuhan, maka kita akan berbuah. Ada lagunya kan? Adik-adik tahu kan? Yuk, kita bangkit berdiri semuanya. Ayo, gerakan kiri kanannya dulu. Yuk, siap. Yesus pokok dan kitalah carangnya. Ayo semangat dong adik-adik di Yesus pokok. Pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok, kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Berbuahnya yang gede ya. Nah, kau akan berbuah. Lebih cepat lagi. Pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok. Ya, lebih semangat tadi.
adik-adik. Di dalamnya Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah, pastilah kau akan. Ayo yang lambat, yang terakhir ini lambat. Pastilah kau akan, yang buahnya yang besar. Nah, jadi kalau kita tinggal di dalam Tuhan, kita dekat sama Tuhan, kita akan berbuah. Gimana caranya tinggal sama Tuhan? Gimana caranya dekat sama Tuhan? Wah, tiap kali kakak firman, kakak udah sering bagikan. Adik-adik harus nempel sama Tuhan. Harus rajin berdoa. Harus rajin baca Alkitab. Harus ada saat teduh. Ayo baca renungan Joy Kid-nya setiap hari. Coba adik-adik, kakak mau tanya adik-adik, siapa di sini yang tiap hari baca Alkitabnya? Boleh katakan, yes, aku. Coba siapa di sini yang tiap harinya berdoa, nyanyi, nyembah Tuhan? Katakan, yes, aku. Tepuk tangan. Kakak percaya adik-adik di rumah setiap hari tetap baca Alkitab, tetap berdoa. Supaya apa adik-adik? Gambar yang tadi, buku yang tadi yang asalnya polos. Kalau adik-adik dekat sama Tuhan, yang polos itu mulai seperti apa ya? Nah, yang polos itu mulai seperti apa ya? Ternyata yang polos itu mulai ada gambarnya loh. Ada gambarnya loh. Menarik enggak adik-adik? Menarik enggak? Tadi kan polos. Tapi kalau adik-adik dekat sama Tuhan, adik-adik nempel sama Tuhan, adik-adik mulai bertumbuh. Mulai hidupnya mulai berwarna. Ada gambarnya. Tapi Tuhan bilang gak cukup sampai di situ. Gak cukup kamu dekat aku aja. Gak cukup kamu nempel sama aku aja. Kamu pun juga harus jadi berkat. Berbuah. Nah, yang kedua, gimana sih caranya berbuah? Yang pertama apa tadi katakan? Hidup dekat Tuhan, tinggal dalam Tuhan. Yang kedua adalah berubah. Kita harus berubah jadi anak Tuhan yang baik, anak Tuhan yang luar biasa, anak Tuhan yang good. Nah, kalau kita berubah, punya karakter seperti Tuhan Yesus, kita akan berbuah. Adik-adik tahu nggak, kita sekarang kenapa ya ibadah kita online? Karena ada si virus itu tuh, yang bulut-bulut rancung-rancung tuh. Virus corona, si COVID itu. Ya, betul nggak adik-adik? Gara-gara si COVID itu, virus itu, kita semua ibadah di rumah. Nah, gara-gara ada COVID itu, kita harus punya kebiasaan baru. Dulu yang kemana-mana, pergi kemana-mana, santai aja. Gak usah pakai masker. Tapi karena ada kebiasaan baru, sekarang kita harus tutup pakai masker. Kemana-mana harus dibukem pakai masker. Ketemu orang jaga jarak. Jangan deket-deket. Wis, ada kerumunan. Kita gak boleh deket. Jauh-jauh. Setiap saat kita kerjanya cuci tangan. Cuci tangan. Nah, karena ada virus. Supaya kalau kita lakukan 3M bahkan 5M, kita jadi sehat. Kita jadi kuat. Kita gak sakit. Kita gak kena virus. Nah, begitu juga di dalam Tuhan. Kakak kasih tahu ya, ada virus di dalam Tuhan. Supaya kita tuh gak deket sama Tuhan. Yang gangguin kita tiap saat. Supaya kita tuh gak bisa nempel. Gak bisa deket sama Tuhan. Supaya kita tuh jadi orang yang jauh dari Tuhan. Yang sakit rohaninya. Siapa namanya adik-adik? Yang begini itu siapa? Iblis. Nah adik-adik, ada iblis. Firman Tuhan bilang iblis itu seperti pencuri. Dia ngintip-ngintip, keliling-keliling. Dia cari-cari
Dia seperti ini singa yang mengaum-ngaum, siap menerkam adik-adik yang gak dekat sama Tuhan. Adik-adik yang gak dekat sama Tuhan. Supaya adik-adik jadi anak yang nakal, gak mau berubah. Adik-adik ditarik sama mereka supaya adik-adik gak berbuah. Nah adik-adik, makanya adik-adik yang pertama lakukan dekat sama Tuhan. Udah dekat sama Tuhan, ada perisai. Ada yang jagain adik-adik. Iblis, virus-virus gak bisa mendekat adik-adik. Kemudian adik-adik mulai harus belajar. Ayo sama-sama, aku mau belajar. 1, 2, 3. Aku mau belajar. Belajar untuk apa? Belajar berubah menjadi anak yang baik. Yang berkarakter seperti Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kalau adik-adik bisa berubah, adik-adik akan menghasilkan buah roh. Buah roh itu apa aja sih? Coba adik-adik. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Boleh adik-adik baca sama-sama ya. Yuk kakak ambil Alkitabnya dulu ya. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Oke, siap kita baca. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, yang terakhir apa? Penguasaan diri. Oke adik-adik, ya 9 buah roh. Kita mau belajar nyanyinya dan pakai gerakannya. Oke, siap? Yuk kita bangkit berdiri semuanya. Pelan-pelan dulu ya. Si sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau serutin Roh Kudus setiap hari. Lagi, pelan-pelan lagi. Si sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Bisa? Oke, sekarang kita lebih cepat lagi ya. Yuk, semuanya semangat ya. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembut, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau pimpin Roh Kudus setia. Lagi, lebih cepat lagi. Sukacita, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup diturutin setiap hari. Inilah buah Roh Kudus. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Sekali lagi. Setiap hari. 9 buah roh itu harus ada dalam hidup kita. Gimana caranya?
kita harus belajar, mau berubah. Yang mau berubah katakan yes, yang mau berubah katakan amin. Oke, kita harus menghasilkan buah seperti itu. Kita harus, dalam hidup kita harus punya kasih. Kita dalam hidup kita harus punya kasih kepada Tuhan sama teman-teman, sama sesama kita. Hidup kita harus sukacita karena ada Tuhan di dalam kita. Kita harus damai sejahtera. Artinya apa? Gak boleh berantem, gak boleh marah-marah, harus sabar. Harus sabar anak Tuhan itu. Harus punya kemurahan, murah hati. Mau memberi, mau memperhatikan orang lain, mengasihi orang hati. Harus punya kebaikan, harus punya kesetiaan, setia sama Tuhan Yesus. Setia baca Alkitab, setia berdoa. Harus lemah lembut. Orang yang lemah lembut tuh enggak. Lemah lembut itu enggak suka marah, sabar. Tata keramanya bagus. Ngomong ke mama, ngomong ke papa, punya karakter yang baik. Dan terlebih punya penguasaan diri. Apa sikap penguasaan diri? Penguasaan diri itu kalian harus jadi anak-anak yang harus berani tahan godaan. Kalau misalnya contoh hari Minggu ada film Doraemon. Aduh, jam 9 ada Zoom. Hari Minggu ada ibadah. Nanti ajalah hari Senin. Kan sekarang online. YouTube. Tinggal besok disetelkan bisa. Sekarang waktunya nonton film. Hari Minggu filmnya bagus-bagus kak. Nah itu kalian gak bisa menguasai diri. Nah, 9 buah roh ini kita harus hasilkan supaya kita berbuah lebat. Kalau udah kita punya 9 buah roh, kita jadi apa loh adik-adik? Hidup kita seperti buku ini loh. Jadi yang dulunya seperti ini baru dekat Tuhan. Tetapi adik-adik ketika adik-adik punya buah roh, adik-adik menghasilkan buah roh, maka hidup adik-adik benar-benar berbuah. Jadi berkat bagi orang lain. Jadi kelihatan sama orang lain itu indah. Seperti apa sih indahnya? Nih, seperti ini nih. Seperti ini. Hah? Seperti ini bukan? Bukan. Apa seperti ini? Bukan. Tapi seperti ini adik-adik. Lihat. Coba. Adik-adik mau pakai jadi punya kertas yang putih polos? Apa kertas ada gambarnya tapi masih hitam putih? Atau adik-adik mau pakai punya gambar yang berwarna seperti ini? Atau seperti ini? Coba adik-adik pilih. Hah? Pasti adik-adik mau yang seperti ini. Jadi indah, jadi berkat. Nah adik-adik jadi rahasia hidup berbuah. 1, kita dekat Tuhan. Banyak berdoa, banyak baca Alkitab. Yang kedua, kita mau berubah. Punya karakter Kristus. Punya kasih. Punya 9 buah roh. Oke? Yuk kita berdoa, kita tutup mata kita semuanya. Haleluya. Ya Bapa, ya Bapa. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Katakan ya Aba. Ayo adik-adik sungguh-sungguh dalam Tuhan. Ayo tutup mata adik-adiknya. Angkat tanganmu. Katakan, ini aku anakmu Tuhan. Layakkan aku Tuhan. Aku mau dekat dengan Engkau. Aku mau jadi anak-anak Engkau yang berubah. Sehingga ada Roh Kudus, ada buah-buah Roh Kudus. Ayo adik-adik katakan dengan sungguh-sungguh. Ayo adik-adik katakan dengan lembut. Taruh tanganmu di dadamu adik-adik. Ayo adik-adik. Ini saatnya engkau berkata, ini aku Tuhan. Layakkan aku, pakai aku Tuhan.
Biar 9 buah roh itu ada dalam hidupku Tuhan. Biar aku punya karakter-Mu Tuhan. Biar aku jadi berkat. Terima kasih Tuhan. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakai kami sesuai rencana-Mu Tuhan. Sesuai dengan rencana-Mu. Ayo adik-adik buka kedua belah tangan adik-adik. Bapa berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Berkati anak-anak-Mu ini Tuhan. Biar sejak anak-anak-Mu masih kecil, mereka punya kehidupan yang benar di hadapan-Mu. Hidup berbuah, hidup menjadi berkat, hidup dipakai Engkau Tuhan. Ketika mereka dekat dengan Engkau, maka mereka akan dijagai oleh Engkau. Ketika mereka kesukaannya hanya mendoa, membaca firman-Mu, maka Engkau sendiri yang akan menjaga dan melindungi mereka Tuhan. Dan tolong Tuhan, agar setiap anak-anak-Mu ini belajar berubah. Semakin hari semakin baik. Semakin hari 9 buah roh itu semakin muncul dalam hidup anak-anak-Mu ini Tuhan. Karena mereka menjadi anak-anak yang penuh kasih. Mereka menjadi anak-anak yang setia kepada Engkau Tuhan. Tekun Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang sabar, tidak pemarah, penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Menjadi anak-anak yang baik Tuhan. Tuhan, terlebih mereka mengasihi Engkau Tuhan. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu. Berkati papi, mami. Berkati Tuhan ketika mereka mendidik anak-anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ayat hafalan kelas kecil. Yohanes 15 ayat 5b. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Ayat hafalan kelas besar. Yohanes 15 ayat 5b. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau udah jam 9, kita ibadah Zoom yuk. Oh iya, untung Dede ingetin. Sekarang ibadahnya Zoom, kan kemarin ibadahnya YouTube jam 7. Iya Dek. Hari Jumat ada ibadah full. Nantiin Koko ya. Oke, siap. Tadi Koko lihat IG Kids GBI Empang Sari. Koko udah follow loh. Aku udah follow FB Sunday School GBI Empang Sari. Yuk sekarang kita ibadah Dek. Bye. Shalom adik-adik, bertemu dengan kakak kembali di Kul Anak. Apa itu Kul Anak ya? Kul Anak itu ialah tempat kita untuk memuji dan menyembah Tuhan lebih lagi. Waduh, kayaknya seru banget nih. Ada apa lagi di Kul Anak? Oh, tentunya di Kul Anak itu ada firman Tuhannya dong. Firman Tuhannya itu seru-seru banget loh. Selain itu, di Kul Anak ada gamesnya juga. Gamesnya juga asik banget loh. Seru. Adik, jangan lupa ya bergabung dengan kakak dan teman-teman lainnya di Kul Anak yang diadakan setiap hari Jumat jam 6 sore. Catat ya,
God bless you. Adik-adik kakak ucapkan selamat ulang tahun, panjang umurnya, sehat selalu, Tuhan memberkati. Kelvin Immanuel Pul tanggal 16 Februari. Elfrin Senjel Lakrista Cipta tanggal 20 Februari. Kevin Jonathan Cahyadi tanggal 20 Februari. Selamat berulang tahun buat kalian semua, Tuhan memberkati. Shalom Jemaat Tuhan, saat ini persembahan dapat diberikan melalui dompet digital seperti M-Banking. Berikut tutorial cara melakukan transaksi transfer melalui QR Code. Yang pertama, pilihlah aplikasi M-Banking yang terdapat di dalam gadget Anda. Lalu masukkan kode akses M-Banking Anda. Lalu tekan gambar QR Code yang terdapat di bagian bawah tengah. Scan gambar QR Code yang terdapat di dalam video ini. Atau apabila Anda sudah memiliki gambar QR Code yang Anda dapatkan dari call center, Anda dapat memilih icon gambar yang terdapat di kanan bawah dan pilihlah gambar QR Code tersebut. Isilah nomina angka yang akan Anda berikan. Nomina dimulai dari Rp1 sampai dengan Rp2.000.000. Lalu klik OK. Setelah muncul layar konfirmasi, klik OK dan ketik PIN M-Banking Anda. Selamat, Anda telah berhasil melakukan transaksi transfer melalui QR Code. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.